Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak di belakang saya merupakan Masjid Nabawi atau sering kita sebut dengan masjidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata beliau, barang siapa yang salat di masjidku, maka ini lebih baik daripada salat 1000 kali di masjid-masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya umat Islam sedunia mengorbankan harta benda waktunya untuk berangkat ke Masjid Nabawi ini, kemudian setelah ini akan berangkat ke tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Tentu ini semua karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah dan ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat merindukan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Bapak Ibu, banyak amalan-amalan lainnya yang tentu bisa kita lakukan, yang belum memiliki rezeki, yang belum memiliki kemampuan untuk berangkat ke Masjid Nabawi ini, ingin mendapatkan fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ada 4 golongan manusia yang tentu orang-orang tersebut merupakan orang-orang istimewa, sehingga kata Rasulullah, jika kita bisa melakukan itu, orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Mereka-mereka yang sering, mereka-mereka yang rajin, mereka-mereka yang mau belajar dan membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Quran merupakan kalamullah, kemudian mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kita kepada jalan yang lebih lurus. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau keluarga kita ingin tentram, bahagia, ternyata dengan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bis-salati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu, keluargamu dengan salat dan membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Dan ternyata selain daripada itu, orang yang membaca Al-Quran merupakan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang kedua, siapa itu? Wahafizil lisan. Mereka-mereka yang menjaga lisannya, mereka-mereka yang menjaga lidahnya. Tentu hal ini sungguh sangat luar biasa. Ketika kita bisa menjaga lisan kita, maka seluruh kegiatan-kegiatan kita akan aman sentosa. Orang Arab sering bilang, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu bergantung kepada lisannya. Maka ketika kita menjaga lisan kita, saudara-saudara kita tidak tersinggung, dan kita juga mendapatkan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketiga, siapa lagi yang dirindukan oleh surga? Ia adalah wa mut'imil ji'an. Mereka-mereka yang suka memberi makan fakir miskin, mereka-mereka yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ila akhir ayat. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 buah. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah yang maha luas pemberiannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menitipkan harta kepada kita. Allah anjurkan kepada kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada dilipat gandakan harta kita tersebut, ternyata orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada dapat pahala, selain daripada harta kita berlipat-lipat ganda setelah kita infakkan di jalan Allah, ternyata kita juga merupakan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah
wasa'imina fi sahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi fadilah-fadilah yang terdapat di kota Madinah ini, terdapat di kota Makkah, yang tentu masih banyak saudara-saudara kita yang belum sampai ke sini. Tentu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mampukan kita untuk melaksanakan perjalanan ke kota-kota yang sangat mulia, yang dimana kota-kota ini merupakan kota-kota yang pernah ditinggali oleh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam dari Madinah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.